Assalamualaikum sahabat. Bertemu lagi dengan reaksi sniper baper. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ya kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Sekarang saya ingin mereaksi sebuah video yang memang ini gak pernah saya lihat ya. Tapi katanya itu mendapat wejangan pernikahan gitu judulnya. Mas Yun dapat wejangan pernikahan. Coba kita lihat ya, seperti apa. Kita mulai saja yuk. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya untuk PK sebentar? Boleh Kak, boleh. Ini satu kehormatan ya sih? Wih, duduk, sebentar, keliru. Bagaimana? Kakaknya orang mana Kak? Aku orang Madura, Mas. Kakak muslim Oh, mana? Madura, sama Cong, sama Cong. Tulungagung Kak. Oh, Tulungagung. Tulungagung. Ini baru real guys, yang kemarin tuh fake semua. Aku harus ngobrol gimana Bang? Salam kenal ya? Siap, salam kenal. Aku nggak bisa bahasa Jawa halus. Oh, pakai bahasa Indonesia, tapi saya nggak terlalu ini sama bahasa Indonesia. Gak apa-apa Mas, tapi aku agak ngerti sih bahasa Jawa, cuman yang nggak halus-halus gitu. Kalau yang kayak Kasar gitu bisa. bisa Jawa biasa. Aku nggak bisa kasar-kasar apalagi sama dia. Iya. Mancing. Aduh, sobat ngarit guys. Jadi gimana Mas Yun sekarang kegiatannya, kesibukannya? Ya kesibukannya sama dek kandang aja Kak. Tetap. Gitu ya. Nggih. Oke. Masih Berarti ada. Mas Yun emang stay di sana ya di Tulungagung ya? Nggih, tapi niki wae buatan rumput soalnya kemarin ini niki diparingi rumput lare-lare teman-teman, dikasih rumput teman-teman kemarin. Masih Jadi ini masih ngerti. nih habis Oke. Duh. Tapi aku tinggal di ini Kak, aku tinggal di Bali sih. oh tinggal di Bali. Aku merantau di Bali. Kerja di apa Kak? Di sana. Aku kemarin dagang dagang ayam. Oh, Potong. ayam potong. Ah, Oh, terus sempat dagang ayam potong, terus kemarin ya seperti itulah Bang, kayaknya nggak usah diceritakan. Oh, nge-lag sahabat. Nge-lag ya. Ini Yang namanya dapat bisnis video kan yang butuh nge-lag saya. modal yang besar kan. Sama kayaknya kalau kan abangnya juga kan pebisnis juga kan ya. Jadi kayak kalau usaha sendiri itu sebetulnya bisnis itu nggak butuh modal besar. Cuma ini mungkin biasanya orang itu terlalu banyak mengambil keuntungan ataupun terlalu terburu-buru. tapi enggak gini Mas Yun, kalau dalam sistem aku kan dagang ayam potong itu kan daging mentah ya, daging mentah. Oke. Jadi sekiranya daging itu nggak laku, itu nggak bisa dijual lagi Mas, dalam satu hari itu nggak bisa dijual lagi. Oh, langsung basi. Langsung dibuang, Nah, kayak gitu. mubadir. Ya memang mubazir Mas, cuman kalau kita jual lagi itu daging jelek, itu kan kayak jelek gitu loh, jadi nggak boleh dijual lagi Mas, kayak gitu. Kan masa dibuang nggak dikasih ke orang gitu? Ya bukan dibuang sih, lebih tepatnya kayak di sini kan banyak anjing kan, kadang-kadang orang beli buat makan anjing, babi, kayak gitu. Jadi yang biasanya harganya 35, standar 35 jadi turun 10.000. Jadi udah 20.000 dong bilangnya dong. Oh, Seperti itu Mas. Kayak gitu. tapi itu belum basi dagingnya. Mas lebih tepatnya kayak biru. Oh, Jadi setelah itu kan banyak dong ruginya dong. Ya itu udah kayak gitu. Aku udah hampir 10 hari nih. Udah lebih dari 10 hari aku off. oh ya nanti ini aja jualan lagi insya Allah. Pasti Mas, pasti dong. Dicoba lagi, mungkin kemarin-kemarin Masih itu kurang ini ya. nggak itu toh nggak tahu. Bener banget. Jadi kan kalau dagang-dagangan gitu kan itu nggak tiap hari sama Mas. Betul, Kadang- apalagi orang dagang itu yang paling susah itu waktu musim penghujan.
Bener banget, musim penghujan, bener banget. Nggih. Jadi kadang sehari, misalkan contohnya kayak sehari 1 kilo, mungkin besok 5 kilo gitu loh. Jadi nggak nentu mas, kayak gitu. Cinta itu setiap hari ya sama. Kalau masalah cinta mas, Nggih. full sedih. Kalau sampean umurnya berapa, Kak? Aku 23 tahun, sekarang berapa? Sama. Oh ya, Nggih. 2001 dong? Nggih. Sama dong, aku juga 23. Cuman aku lebih dewasa ya mas ya. Hmm. Soalnya aku dari berapa? Dari kecil dari tempat rantau. Oh, Udah, tapi udah gagal mas kemarin. waduh. Niki, napa niku? Duda jenengan. Bisa dibilang begitu. Oh. Umur 23 tahun duda masalah. Iya mas, tapi kan aku kan tinggalnya di luar mas. Jadi dari umur 15 tahun tuh aku tinggal di luar. Berarti ini duda muda ya? Duren guys, Iya. Satu kali lagi ya. boleh. Nggih. Masnya nggak dari nikah? Insya Allah. Secepatnya ya. Amin. Kalau kalau saya benar-benar sudah siap mas, karena untuk nikah pun kan enggak. Oh, bener banget. Ya memang ini toh, kita enggak mikirin sekarang aja toh. Jadi kalau nikah tuh mas, kalau menurut hal harta doang kayaknya mas. Dari kayak pembentukan karakter, sikap dan sifat tuh kayak benar-benar harus dirubah semua mas, harus benar-benar matang semua. Oh iya kan, sampean kan udah pernah gagal ini. Ya. Udah punya anak? Belum. Oh, belum. Aku nikah Sampean nikah, doang nikah kemarin. umur berapa? Ah? Nikah umur berapa kemarin? Baru di tahun 2023 kemarin. 8 bulan doang mas. Oh nikah kamu 8 bulan, hanya coba-coba itu. Lebih tepatnya bukan coba-coba sih. Emang udah bukan jodoh aja sih yang kayaknya mas. No. Setelah niku berarti udah berapa bulan ini Duda? Baru 3 bulan. Oh 3 bulan. Ini bunda-bunda sama janda-janda yang pengen bron. Tapi kayak aku kalau kalau Mas Yun lihat aku kayak umur berapa mas? Jujur aja nggak apa, jujur aja nggak apa. Kayak 27 28 ya? Apa 30? Buatan kita asik 6, 21 malah. Ah, semuanya mas, semuanya yang ketemu sama aku pasti bilangnya kayak umur 27, 30. Buatan kecuali Mas Yun. Gitu ya. Makasih mas. Pertama kali nih guys aku dibilang lebih muda guys. Ya, alhamdulillah. Biasanya aku nikahnya 30 tahun, 25 Ya, tahun. karena ya itu nikah itu yang harus dipersiapkan, bukan hanya ya fisik kita harus siap, maksudnya juga. Bener banget mas. Ya, mental yang pertama di ini. Mental. Intinya karakter sih, karakter harus benar-benar terbentuk sih mas. Karena ekonomi seseorang itu kan tidak bisa ditebak toh. Ya benar banget. Ya kadang itu sehari aja kerjanya 100.000, kadang 10 hari nggak ada. Coba gimana itu caranya Benar. biar istri tercukupi. Benar banget. Gitu. Ya benar-benar mas, benar banget. Kayaknya nih. Karena saya pasti ini, Mas, tanya-tanya ke teman-teman sing udah nikah-nikah itu toh. Saya itu suka bertanya-tanya, enak enggak gitu. Ya enaknya cuma Ya. Jadi gini guys, jadi kayak kalau kadang orang bilang udah sih nikah aja, nanti rezeki nyusul gitu. Itu kayaknya cara pandang yang salah kayaknya, kayak gitu. Tapi kalau benar-benar nanti kalian masuk ke dunia pernikahan itu kayak benar-benar rusak apa ya namanya? Aduh kayak benar-benar susah banget guys. iya, kan karena ini toh, kita ngerokok aja kadang itu kesulitan, apalagi
beliin Benar. make up dan lain sebagainya. Kita Itu. ngerokok aja udah kesulitan cari uangnya. Iya. Cuma ngidupin anak orang. Jangan coba-coba ya deh ya. Nanti jadi duda loh dek ya. Ya, thank you Bang Ahmad. Jadi duda guys kayak aku nih sekarang nih. No, ya duda istimewa. Mas, tapi aku tahu nggak Mas? Tahu nggak? Kenapa? Aku duda karena janda Mas. Hah? Bahaya janda sekarang Mas. Bukan duda karena janda. Iya. Oh kamu mencintai lalu kamu Iya. didudain. Didudain Ya sama dia. ampun. Jahat ya. Jahat. Wanita mana yang menyakiti Tuhan? Awas kalian janda-janda ya. Jahat banget Mas. Makanya tapi sekarang udah enggak sih. Oh, ini gara-gara janda, Pak. Oh, kamu ini ya nikahnya sama janda lokal desa aja, apa lokal kota? Lokal desa Mas. Kalau lokal kota kita nggak mampu Mas. Kita minder sendiri kan. Enggak, kamu itu harusnya cari janda-janda itu yang di Taiwan, di Hong Kong gitu. Nanti kamu dirumati. Nanti direndahkan nggak sih Mas kalau kayak gitu? Dah. Wanita itu ketika punya uang melebihi seorang laki-laki pasti Paham Mas. Cuman sebagai kodratnya laki-laki kan bekerja Mas, menafkahi. Kalau laki-laki dinafkahi kayak gimana ntar? adi jago, Pak, adewe. Wedok kan lunga dia dijago. Lumayan. Baik kawan, barusan kita sudah mendengar obrolan tentang pernikahan ya, yaitu Mas Yun dengan Bang Rizky ya, Bang Rizky kayak sepertinya tulisannya. Memang sahabat, di beberapa komentar di video saya, gitu banyak yang kemudian yang jantan Mas Yun, tolong langsung lamar dan sebagainya itu. Komentar-komentar itu. Ya biasalah kan. Supporter sama halnya dengan pemain sepak bola. Kalau supporternya kan wah kayaknya serba tahu terhadap permainan-permainan itu kan. Tapi bagi pemainnya sendiri kan itu butuh strategi, nasib dan juga skill. Itu banyak yang perlu diperhitungkan, bukan hanya sekedar logika, sekedar berpikir gitu. Kalau penonton ya cukup berpikir itu kayak gini, itu bisa masuk gitu. Cuma berpikir, bukan langsung terjun di lapangannya. Jadi kita sebagai penonton juga sama, selalu memaksa dia gitu. Atau kadang-kadang kan ketika ada pemuda yang belum menikah gitu, pasti digoda kan. Kapan kamu nikah? Wah nanti cepet nikah. Emangnya menikah itu semudah itu bos? Ya, banyak hal yang harus kita pikirkan bos. Maka benar keputusan Mas Yun itu untuk belajar kepada beberapa orang yang sudah pernah menikah untuk memantapkan hatinya. Karena Mas Yun sendiri kan usianya masih muda sekitar 23 tahun sahabat. Apakah dia akan memutuskan untuk menikah sekarang atau nanti? Apalagi bunda katanya usianya sudah lebih dari cukup lah untuk masuk ke jenjang pernikahan. Ya kita sama-sama nggak tahu juga kan nasib mereka. Tapi yang jelas secara umum sahabat ya, secara umum. Saya nggak bicara masalah takdir dan sebagainya lah dulu. Secara logika, secara umum dan secara pengalaman. Karena saya mungkin lebih tua dari Mas Yun dan juga sudah melewati melewati pengalaman rumah tangga maksudnya. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bagi para pemuda. Ya, bagi para pemuda. Begini. Pernikahan itu bukan berlandaskan sebuah emosi. Bukan. Menikah itu tidak sama dengan kita membeli parfum ke toko. Kalau kita beli parfum ke toko, ada jajaran parfum yang ada di rak, maka kita cukup coba harumnya seperti apa. Sret. Kita pilih harumnya seperti apa. Kalau harumnya sudah cukup, cocok, ya sudah, kita ambil. Kita tidak perlu melihat mereknya apa, kita tidak perlu melihat warnanya apa, kita tidak perlu melihat harganya berapa. Cukup harumnya seperti apa. Sudah cukup, lah parfum. Tapi ini adalah sebuah objek yang sangat dinamis.
Manusia ini kan sangat dinamis, bisa berubah hal yang tidak bisa kita perhitungkan prosesnya gitu. Yang sangat dinamis, manusia, yang sangat kompleks. Ah, ini adalah objek, manusia ini adalah objek yang sangat kompleks. Banyak hal yang perlu kita pikirkan, emosi, pengalaman, kemudian banyak hal. Apalagi sahabat ya, perlu kalian ketahui bahwa menikah itu tidak hanya menyatukan dua insan. Enggak, tapi menyatukan dua keluarga. Bukan dua insan saja, tapi dua keluarga. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan kemudian gara-gara kamu cinta kepada dia, dia juga cinta kepada kamu, kemudian memutuskan keluarga hanya berlandaskan cinta ini, tapi gak berpikir tentang efek keluarga. Maka sepantasnya memang keluarga ini bisa menyatu juga. Namanya rumah tangga. Rumah tangga. Jadi menyatukan keluarga, bukan hanya menyatukan dua mempelai. Gitu. Dan ketika menikah sahabat, kamu jangan pernah berpikir bahwa ketika menikah itu sungguh luar biasa, enak, indah dan sebagainya. Jangan kamu bayangkan ketika sudah berkeluarga, ya dunia ini seperti sudah lebih berwarna lagi. Memang lebih berwarna-warni memang ketika berkeluarga. Tapi warna-warninya itu ada yang kelabu, hitam, kelam, ya coklat, merah, kuning, hijau dan sebagainya gitu. Tapi kamu jangan menganggap bahwa warna ketika dalam berkeluarga itu cerah semua. Ada gelapnya juga. Apalagi masih pengantin baru ya. Pengantin baru itu sahabat bukan sesuatu yang menyenangkan. Maka dalam video ini sudah dipertontonkan ataupun dinyatakan oleh Mas Rizky ya, bahwa dia menikah hanya berapa bulan sudah putus. Pengantin baru itu lebih rentan ketimbang yang sudah perkawinannya itu lebih lama. Kenapa? Karena pengantin baru itu sahabat punya problem yang sangat kompleks. Dia harus bersama dengan orang di mana karakternya nggak sama, di mana sifatnya juga kita nggak ketahui, di mana bakat, minat dan juga tingkah lakunya saja kita belum tentu tahu. Karena selama pacaran umpamanya ada hal-hal yang mungkin ditutupi. Tapi ketika sudah berkeluarga, semua hal pasti sudah terbongkar semuanya. Gitu. Nah, untuk menyatukan frekuensi ini sahabat, itu butuh proses menikah. Jadi sahabat, jangan menganggap pernikahan itu mudah. Maka harus punya pikiran yang bijak untuk menuju jenjang pernikahan. Harus siap mental. Siap gak kamu mentalnya? Bukan hanya sekedar siap finansial, siap dengan cinta saja. Wah, gak bisa sahabat. Harus siap mental. Kamu siap mental untuk terjun ke sebuah warna yang lebih kompleks lagi. Ketika kamu siap mentalnya, masuk ke zona itu, ada zona gak nyaman, ada zona nyaman, maka kamu akan menyikapinya dengan bijak. Itu kalau mentalnya sudah siap. Maka Mas Yun masih menyusun mentalnya untuk bisa siap menyunting si bidadarinya. Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Jangan dipaksa, oh nanti kalau umpamanya nggak jodoh, awas. Waduh. Anda itu mengancam Tuhan atau mengancam Mas Yun? Dengan kata-kata seperti itu. Pasti mengecewakan banyak orang. Bang, ya kamu kecewa saja. Tapi Mas Yun lebih dari sekedar kecewa kalau umpamanya nggak jadi. Coba kamu bayangkan. Kita mungkin kecewa melihat Mas Yun umpamanya nggak jadi dengan Bunda. Tapi Mas Yun akan lebih kecewa lagi loh. Bahkan sakit hati bukan hanya sekedar kecewa. Jika nggak jadi. Tapi memang itu sudah pilihan beliau. Pilihan mereka berdua. Apa yang harus kita katakan? Kalau umpamanya terjadi nggak jadi, kalau umpamanya nggak jadi jodoh maksudnya. Ya kalau umpamanya jadi jodoh ya alhamdulillah kan gitu. Kita mungkin bisa bertepuk tangan bahagia dan sebagainya gitu. Tapi kita yang bahagia, mereka akan mengalami suatu proses beradaptasi dalam keluarga yang ya sampai kemudian dulu saat saya ingin masuk ke jenjang pernikahan gitu sahabat, ada seorang paman yang kemudian menegur ke saya, Cong katanya,
Saya orang Madura, sahabat ya. Istilahnya kan cong. Cong, kamu harus hati-hati. Hati-hati gimana, Om? Selama 2 tahun pernikahan kamu, cobaan silih berganti. Kamu harus siap menerimanya. Ekonominya masih belum stabil. Lah, belum stabilnya kayak gini, sahabat. Bukan dikarenakan kita nggak punya uang ya, bukan. Tapi kita masih belum mampu memetakan kebutuhan kita. Bukan nggak punya uang. Kita sudah punya uang, tapi memetakan kebutuhan kita masih belum mampu. Karena selama ini kita punya uang sekian. Umpamanya kita punya uang 1 juta umpamanya. Selama ini kita masih belum berkeluarga, maka penggunaan 1 juta itu mungkin cukup 1 minggu atau setengah bulan atau 1 bulan umpamanya. Atau lah 1 minggu lah anggaplah. Atau 10 hari lah, berarti 100.000 per hari, anggap seperti itu. Kebutuhan kita 100.000 per hari. Selama 10 hari, kita punya uang 1 juta. Ketika kita berkeluarga, untuk menyesuaikan kebutuhan ini lagi kan butuh proses. Kita penghasilnya tetap 1 juta 10 hari. Maka butuh proses untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan ini. Walaupun nanti ada tambahan 2 juta umpamanya, ini masih butuh proses, sahabat. Karena kebutuhan akan semakin kompleks gitu. Butuh proses. Namun lambat laun kita sudah kita bisa mengetahui frekuensi ritme kebutuhan keuangan kita, maka kita sudah bisa memetakan, oh saya butuhnya dalam 1 minggu sekian, wajibnya sekian. Dalam keluarga sudah ritmenya enak lagi gitu. Ancaman pengantin baru, Mas Rizky bisa berpisah. Padahal dia, wow. Bahkan saking gantengnya dia, seandainya pakai kerudung mungkin cantik. Tapi harus kandas rumah tangganya. Ini sebuah pelajaran yang bisa kita raih. Hati-hati, ekonomi, ya. Sikap juga kan. Tadi sudah saya jelaskan tentang ekonomi. Sikap, untuk menyamakan sikap, untuk saling memahami sikap masing-masing. Karakter, emosi, untuk memahaminya. Kapan dia emosi, apa yang dia tidak suka dari kita, ataupun apa yang kita nggak suka dari dia, dan bagaimana caranya kita mengalah dan sebagainya. Karena kalau umpamanya masih pacaran kan, kita kadang-kadang menutupi aib-aib atau karakter-karakter kita yang nggak diinginkan oleh pasangan. Tapi kalau sudah menikah, sahabat, semuanya terbongkar sudah gitu. Maka saat terbongkar semacam itu butuh kedewasaan kepada diri orang itu untuk menyikapinya. Maka butuh mental yang kuat, sahabat, untuk masuk ke jenjang pendidikan. Tapi ya, jangan takut. Saya kayak bilang seperti ini, jangan takut. Jangan. Ini sudah kodrat bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Kita harus ingat, kita akan tua, siapa akan menjaga kita. Dan juga ingat, ada harta di sekitar kita, siapa yang akan melanjutkannya. Kita harus ingat bahwa kebahagiaan orang tua itu, sahabat, saat punya anak. Kok bisa? Saat punya anak baru bahagia orang tua itu. Coba, manusia paling bahagia di dunia ini pasti kalah dengan anak-anak. Anak kecil. Kebahagiaan manusia di dunia ini pasti kalah dengan anak kecil. Ada orang yang mati. Orang-orang tua yang lain itu menangis, meratapi anak kecil, bahkan main mobilan, main apa di samping orang yang mati itu. Jadi kebahagiaan anak kecil nggak mungkin bisa dibandingkan dengan orang tua. Dan orang tua untuk jadi anak kecil nggak bisa. Kecuali punya anak kecil. Baru orang tua itu bisa jadi anak kecil. Loh kok bisa, Bang? Bisa bermain dengan anaknya. Main mobil-mobilan dengan anaknya. Tanpa beban. Kalau mau main mobil-mobilan sendiri, sahabat. Kadang-kadang mengajak anak pergi wisata ke tempat hiburan anak-anak. Jadi kita kadang-kadang main perosotan, main apa, pergi ke kolam mandi untuk berenang dengan alasan mendampingi anak. Padahal dia menikmati, sahabat. Menikmati. Jadi jangan takut. Bahkan lebih berwarna lagi nanti. Tapi memang jangan keburu-buru juga. Harus siapkan mental kalian dan segala hal yang dibutuhkan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Maka benar Mas Yun. Tidak gerusu-gerusu.
Walaupun mungkin si bunda oleh kalian dianggap sudah saatnya untuk dilamar, tapi bunda mungkin juga sadar ya butuh proses. Apalagi mereka kenalannya masih sekitar berapa bulan ya kenalannya gitu. Butuh proses untuk menyesuaikan semua hal. Jadi kita tunggu saja kabar baiknya seperti apa. Walaupun akhirnya mereka harus berpisah, kita harus terima sahabat. Kamu jangan ngatur Tuhan. Kita jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Ya sudah, itu saja reaksi hari ini. Mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya dari video itu. Dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga nggak ada kelirunya. Ya, kalau umpamanya ada kelirunya, mohon maaf. Tapi kalau umpamanya ada kelirunya, jangan kritisi secara kasar-kasar sahabat. Kita orang Indonesia. Hati kita harus lebih manusiawi, lebih menghormati orang lain. Karena kita punya budaya ketimuran, warga Indonesia orang yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.